Benda-benda langit adalah sebutan bagi semua benda yang ada di langit, termasuk luar angkasa, seperti matahari, bulan, bintang, planet, asteroid, meteoroid, komet, galaksi, dan lain-lain. Langit beserta benda-benda yang ada di atasnya selalu menarik untuk diamati, karena mengandung misteri sekaligus keindahan yang menginspirasi banyak manusia, termasuk orang awam, para ilmuwan, seniman, serta pujangga. Di sisi lain, berbagai mitos mengenai benda langit pun beredar di masyarakat. Seperti apakah benar bintang jatuh itu ada? Benarkah matahari merupakan benda langit terbesar dan berwarna kuning? Atau benarkah bulan itu berbentuk bulat sempurna dan memiliki permukaan yang tidak halus? Agar tidak terjebak dalam mitos yang salah, berikut On The Spot membahasnya dalam tayangan Fakta dan Mitos mengenai benda langit. Yang pertama adalah mengenai bentuk bintang. Sejak kecil, kita diajari jika bentuk bintang itu adalah memiliki 5 sudut atau segi 5. Gambar bintang seperti ini pun masih dibuat hingga sekarang. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa dalam berbagai bentuk seperti stiker, gambar, dan film kartun, serta berbagai hiasan. Benarkah demikian? Faktanya, bentuk bintang yang sebenarnya adalah bulat, bukan segi 5. Bintang segi 5 hanya sebuah gambar ilusi yang menggambarkan cahaya bintang yang menyorot dan menyebar ke segala arah atau ke berbagai segi, yang sebenarnya tak harus bersegi 5. Namun akhirnya penggunaan segi 5 pun menjadi hal yang umum dan banyak digunakan hingga saat ini untuk menggambarkan bentuk bintang. Setiap malam bila tak mendung atau hujan, manusia di bumi selalu dapat melihat bintang bertaburan di langit. Ada sebagian orang yang mengatakan jika bintang yang kita lihat setiap malam itu sebenarnya adalah bintang yang sama. Benarkah demikian? Faktanya tidak. Bintang yang dilihat manusia setiap malam bukanlah bintang yang sama. Sebab disadari atau tidak, bintang yang kita lihat selalu bergerak. Penyebab bintang-bintang tampak bergerak di langit malam adalah gerak rotasi bumi. Perputaran bumi pada porosnya inilah yang menyebabkan manusia di bumi melihat bintang-bintang melintasi angkasa terbit dan terbenam seperti layaknya matahari dan bulan. Bumi menyelesaikan putaran 360 derajat pada porosnya setiap 23 jam 56 menit sehingga bintang pun tampak berputar dan bergerak. Pergerakan bumi mengelilingi matahari juga memberi pengaruh. Bumi membutuhkan waktu 1 tahun untuk mengelilingi matahari dan selama setahun tersebut, manusia di bumi akan melihat kelompok bintang atau konstelasi bintang yang berbeda. Jadi, perputaran bumi pada dirinya sendiri menyebabkan manusia di bumi melihat bintang bergerak sepanjang malam. Dan perputaran bumi mengelilingi matahari memberi kesempatan kepada manusia di bumi untuk mengamati porsi langit malam yang berbeda-beda. Istilah bintang jatuh kerap digambarkan sebagai pertanda jika kita menyebutkan suatu permintaan saat melihatnya, maka konon permintaan atau keinginan tersebut akan terkabul. Lalu benarkah bintang jatuh itu ada? Faktanya, bintang jatuh adalah istilah yang dipakai orang zaman kuno saat melihat benda terang yang meluncur jatuh di langit malam. Sejak ada ilmu astronomi modern, manusia jadi tahu rahasia bintang jatuh. Ternyata bintang jatuh adalah batuan antariksa yang jatuh ke bumi. Di siang hari ataupun malam hari, ribuan batu antariksa berukuran kecil dan besar selalu menghujani planet bumi setiap hari. Namun batuan antariksa tersebut menjadi terbakar saat bergesekan dengan atmosfer bumi. Batuan yang kecil langsung hancur jadi debu, sedangkan batuan yang besar tidak langsung hancur saat terbakar di atmosfer. Batu besar tersebut terlihat terang dan meluncur ke bumi. Batuan antariksa yang terbakar saat jatuh ke bumi inilah yang disebut dengan bintang jatuh. Bintang jatuh yang sebenarnya adalah meteor.
yang kadang tetap berupa batu saat sampai di permukaan bumi. Tentu saja batu tersebut dapat merusak rumah penduduk bumi. Untung saja bumi kita memiliki atmosfer yang tebal, di mana kebanyakan bintang jatuh hancur jadi debu sebelum mencapai permukaan bumi. Jadi ternyata kenyataannya bintang jatuh itu tidak seindah dongeng ya. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we... Benda langit lainnya adalah matahari. Benarkah matahari merupakan benda langit terbesar? Ternyata itu cuma mitos. Faktanya, matahari adalah sebuah bintang kecil atau bintang kerdil. Masih banyak bintang yang ukurannya jauh lebih besar dari matahari. Namun kabar baiknya adalah bahwa matahari kita masih berusia muda. Secara umum ukuran bintang berdasarkan usia dimulai dari kerdil, raksasa, dan super raksasa. Tahapan selanjutnya adalah meluruh, supernova, dan bintang mati. Jadi secara teknis, matahari adalah bintang kerdil yang terus mengembang. Seek it out and ye shall find old, but I'm not that old, young, but I'm not that bold, and I don't think the world is sold. I'm just doing what we... Sejak kecil, kita diajarkan orang tua dan guru jika matahari itu berwarna kuning. Bahkan astronom menggolongkan matahari dalam kelas bintang kerdil kuning. Benarkah demikian? Ternyata itu merupakan mitos. Faktanya, matahari tidaklah berwarna kuning atau bahkan termakan oleh api raksasa. Warna matahari sesungguhnya adalah putih, sama seperti yang dikatakan Newton dalam percobaannya mengenai pelangi. Alasan matahari terlihat kuning karena ketika menembus atmosfer bumi, jadi sinarnya terlihat kekuningan. Meski begitu, suhu matahari adalah 6000 Kelvin. Dan setiap benda pada suhu demikian tinggi hanya punya satu warna, yaitu putih. Dan putihnya pun bukan putih yang cerah, melainkan putih pucat. Dilihat dari luar angkasa, matahari mirip dengan bulan, hanya saja tanpa kawah-kawah di permukaannya. Kemudian berbagai mitos mengenai bulan. Benarkah pasang surut air laut dipengaruhi oleh bulan? Jawabannya adalah benar. Faktanya, dalam sebulan, variasi harian dari rentang pasang laut berubah secara sistematis mengikuti siklus bulan. Gravitasi bulan telah menarik lautan di bumi, dan air pasang terjadi ketika bumi berputar di bawah bulan. Salah satunya adalah pasang laut purnama yang terjadi pada saat bulan baru dan bulan purnama. Situasi ini terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Pasang naik menyebabkan gelombang yang sangat tinggi, dan pasang surut membuat gelombang menjadi sangat rendah. Selain itu, tarik-menarik gravitasi antara bumi dan bulan memiliki efek yang menarik. Sebagian energi rotasi bumi yang ditarik oleh bulan menyebabkan melambatnya rotasi bumi sekitar 1,5 milidetik setiap abadnya. Meski demikian, ternyata tak hanya bulan yang menyebabkan pasang surut air laut di bumi, namun matahari juga ikut berperan meski pengaruhnya lebih kecil dibanding bulan. Ketika melihat bulan dengan mata telanjang, bulan muncul seolah berbentuk bulat, padahal sebenarnya tidak demikian. Secara teori, bulan seharusnya berbentuk seperti bola sempurna karena terbentuk oleh rotasi sejak penciptaannya 4,4 miliar tahun yang lalu. Bentuknya yang bulat memang sudah dikenal lama oleh makhluk di bumi ketika memandang bulan purnama. Namun menurut para peneliti dan astronom, jika dilihat dari sudut yang berbeda, bulan akan terlihat sedikit lonjong seperti jeruk lemon, di mana sisi bulan yang menghadap bumi sedikit lebih besar daripada sisi yang membelakangi bumi. Seorang astrofisikawan di Universitas California di Santa Cruz bernama Ian Garrick Battle mengatakan bulan awalnya gumpalan cair batuan sebelum mulai dingin dan mengeras. Sama seperti gravitasi bulan yang menyebabkan pasang surut laut di bumi, gravitasi dari bumi membentuk permukaan bulan. Gaya ini menekan dan merenggangkan bulan. Proses ini menyebabkan panas akibat gesekan,
sehingga menghangatkan bulan yang masih setengah cair. Pada saat bersamaan, permukaannya mulai mendingin. Panas dari proses yang dinamis ini tidak didistribusikan secara universal, dan akibatnya bisa terlihat pada bentuk luar bulan yang tidak rata. Kemudian bagian luar bulan yang mengalami pendinginan ini membeku dalam bentuk melengkung. Jadi kekuatan pasang surut inilah yang menjadikan bulan sedikit berbentuk seperti jeruk lemon setelah keraknya mengalami pendinginan. Ini merupakan perumpamaan tentang bulan yang paling sering diucapkan oleh para kaum pria kepada wanita pujaannya, yakni wajahmu cantik secantik bulan, atau kulitmu putih dan halus seperti bulan. Padahal faktanya, bentuk permukaan asli bulan tidaklah halus dan rata, bahkan berlubang-lubang. Hal ini disebabkan bulan tidak memiliki atmosfer seperti di bumi, sehingga saat ada benda-benda yang jatuh tidak ada yang menahan dan mengakibatkan permukaan di bulan menjadi sangat kasar dan berlubang. Selanjutnya, benarkah bulan semakin menjauh dari bumi setiap harinya? Jawabannya adalah ya, benar. Mungkin kalimat selamat jalan bulan adalah hal yang tepat. Sebab setiap harinya bulan bergerak menjauh dari bumi. Hal ini disebabkan karena setiap tahunnya bulan mencuri sebagian energi rotasi bumi dan menggunakannya untuk mendorong sejauh 3,8 cm lebih tinggi dari orbitnya. Para peneliti mengatakan ketika awal terbentuknya bulan, jaraknya dengan bumi hanya 22.530 km. Dan saat ini, jarak antara bulan dan bumi sudah mencapai 450.000 km. Jika gravitasi bumi sudah tidak terlalu kuat, suatu hari nanti bulan akan meninggalkan bumi. Dan pemirsa, itulah berbagai fakta dan mitos mengenai benda langit versi On The Spot. Lost stars, trying to